Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yunda di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan kami di podcast Bincang Keluarga Tangguh Nasyiatul Aisyah DIY. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan luar biasa sekali. Narasumber kita kali ini beliau merupakan dosen psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Halo Yunda Desi, apa kabar? Alhamdulillah baik dan bahagia, Mbak. Alhamdulillah baik dan bahagia. Kuncinya itu ya? Iya betul. Bahagia gitu ya. Senang lah diundang ke sini. Bener, alhamdulillah. Kita kayaknya udah 2 atau 3 kali ya Mbak ya ketemu ya. Iya. Dan tetap dengan Yunda Desi kalem sekali pembawaannya, Masya Allah. Iya. Oke, Yunda Desi, ngomong-ngomong soal bahagia nih, pastikan ini juga jadi isu yang sangat penting sekali ya, bagaimana orang-orang tuh mendefinisikan bahagia, kemudian banyak sekali orang-orang yang mungkin dampak dari media sosial itu ya, ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang kecewa gitu. Ngomong-ngomong soal itu, kira-kira dari sudut pandang psikologi nih, bahagia itu apa sih, Yunda? Bahagia ya, oke. Bahagia itu memang sering kita dengar ya, tapi memang bahagia itu berbeda dengan senang gitu ya. Oke. Mbak Rika baru senang, Mbak Rika baru bahagia, itu beda ya. Beda Ya, karena saya baru tahu ini. ya, karena bahagia itu sebagai salah satu ciri ya, orang sehat mental itu salah satu cirinya adalah dia bahagia gitu ya, bukan selalu senang. Kalau senang kita bisa pesta-pesta itu senang, tapi belum tentu bahagia. Nah, gitu. Tapi kalau bahagia ini lebih kepada kesejahteraan mental ya. Jadi bagaimana secara psikis inti kita sejahtera, kita merasa cukup. Ya biasanya juga diikuti dengan ketenangan batin gitu ya, yang dimana kemudian kebahagiaan itu akhirnya dampaknya ke kesehatan gitu ya. Yang berbeda dengan senang gitu ya. Maka memang bahagia itu lebih luas lah ya. Dua definisi ini yang perlu kita bawahi ya, sangat beda berarti ya. Beda. Sekilas kan kayak sama ya antara bahagia dan senang, tapi ternyata beda ya Yunda ya. Kalau bahagia itu lebih ke ketenangan hati gitu ya. Kalau senang mungkin kayak hura-hura gitu ya, foya-foya gitu ya. Ya, atau belanja-belanja itu senang ya. Ya, tapi itu belum tentu. Nanti dibawa ke kebahagiaan bisa, atau itu ya hanya ke kesenangan saja. Yang itu nanti sifatnya ya biasanya sementara. Tapi kalau kebahagiaan itu kesejahteraan, sehingga ya terbawa sampai ke perilaku gitu ya. Perilakunya juga lebih tenang, tidak banyak marah-marah gitu ya. Dan itu karena sejahtera, bahagia. Makanya yang tanya kamu bahagia atau enggak, bukan kamu senang atau enggak gitu ya. Betul sekali. Nah, Yunda, terkait dengan bahagia itu sendiri, kira-kira kebahagiaan itu sebenarnya sifatnya subjektif atau objektif? Iya. Nah, oleh karena itu maka bahagia akhirnya jadi sangat subjektif. Bahagia saya, bahagia orang lain itu tentu berbeda. Oh, aku akan bahagia kalau aku punya rumah misalnya gitu ya. Ya, itu adalah definisi bahagia yang sebenarnya diciptakan oleh beberapa ahli ya. Ahli-ahli barat itu mendefinisikan bahagia itu ya aktualisasi diri, kecukupan materi, bahkan sampai sudah bisa beli rumah sendiri, punya kendaraan yang dia inginkan dan sebagainya, itu bahagia. Tetapi ketika kita ngobrolin ini, hasil penelitian juga ada nih yang di Indonesia, kebahagiaan itu ternyata enggak materi loh. Enggak melulu soal materi. Enggak materi gitu ya. Dan itu sangat menarik dan saya oh iya juga ya gitu ya ketika membaca penelitian itu. Ngerti nggak Mbak Rika kenapa bahagianya orang Indonesia itu apa? Kenapa kira-kira Yunda? Melihat orang lain bahagia. Itu penelitiannya. Jadi kamu kebahagia kalau apa? Oh, kalau ngeliat orang tua aku bahagia. Kalau ngeliat anakku bahagia. Nah, anakku bahagia, aku udah cukup untuk aku bahagia gitu ya. Oh, luar biasa ya. Gampang ya. Tapi ada juga nih. Biasanya kan ada nih orang-orang kayak di sinetron gitu, bahagia di atas penderitaan orang. Iya. Nah, itu gimana tuh? Nah, kalau bahagia itu sebenarnya kan berarti kita bisa katakan dia tidak sehat mental ya, secara psikologis dia jadi kok bisa berbahagia di atas penderitaan orang lain. Jadi kan itu kayak hatinya itu tertutup kan seperti itu. Tapi mungkin karena memang kita ini diciptakan memiliki kemampuan untuk defense ya, defense mechanism ya. Bentuknya nanti mungkin yang sering kita dengar bentuknya denial, ya, atau kemudian kita bentuknya memang memproyeksikan kesalahan ke orang lain dan sebagainya, sehingga itu sebenarnya untuk mempertahankan diri kita gitu ya. Jadi cara-caranya memang bisa macam-macam. Tapi kalau cara-cara seperti itu sebenarnya ya untuk membahagiakan diri tapi melukai orang lain ya itu berarti belum dikatakan sejahtera kan gitu. Salah berarti. Nah, tadi sempat disinggung soal denial nih Yunda.
apalagi di keluarga sendiri. Kalau dulu nih ngomongin masalah parenting nih, Yunda, kalau zaman dulu nih ketika ada anak yang nangis kan otomatis kan merasa sedih gitu ya, gitu kan. Tapi kalau parenting zaman dulu kan malah dilarang ya, jangan nangis gitu kalau anak-anak dulu. Tapi zaman sekarang itu justru malah nggak apa-apa nangis aja gitu biar lega. Nah sebenarnya itu yang benar yang mana sih? Iya. Jadi mungkin emang zamannya berbeda ya, karena memang kan kita mendidik anak itu kan sesuai zaman ya. Jadi nggak bisa dulu orang tua kita dulu sukses karena dididik dengan cara A gitu ya, dan itu diterapkan sekarang tentu itu jadi nggak pas. Ya karena daya kritisnya berbeda gitu ya. Dulu orang-orang dengan gaya otoritasnya itu oke, karena memang pendidikan waktu itu semuanya serba ya yang penting manut gitu ya. Nah, jadi nggak. Tapi kalau anak sekarang suruh manut, wah dia bergejolak di pikiran ya. Kenapa aku malah frustasi? Karena kan banyak berpikir. Banyak berpikir itu juga sebenarnya kan kita stimulasi di dalam pendidikan, diajak untuk berpikir kritis dan sebagainya. Masuk parentingnya masih gaya lama, jadinya kan nggak match. Maka kalau kaitannya dengan emosi tadi ya, misalnya nangis gitu ya. Kalau nangis itu memang boleh, karena itu kan fitrahnya manusia ya, sedih, bahagia, takut, kecewa itu kan fitrahnya manusia. Kalau manusia nggak punya rasa itu, bukan manusia namanya, kira-kira seperti itu ya. Sehingga fitrah itu ya udah kita teruskan saja, hanya kemudian dikasih reasoning setelahnya, kenapa kamu menangis, apa yang bapak kamu menangis, kemudian termasuk bagaimana kemudian mengatasinya kalau kamu merasa seperti itu. Tapi bahwa menangis itu jangan dilarang ya gitu ya. Kadang-kadang yang kasihan tuh ini ya, mas-mas, bapak-bapak gitu ya. Jadi nggak punya ekspresi untuk menangis. Betul, gimana ya? Kadang kita kan stereotipnya kan gitu boleh ya. nangis kalau gitu. Laki-laki itu kan digambarkan dengan sosok yang kuat ya, harus sosok jagoan yang hebat, gitu ya. Itu membuat laki-laki itu tidak boleh menangis gitu ya. Padahal sebenarnya itu fitrah ya, itu fitrah, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau itu di-repress, ditahan gitu ya, justru kan dampaknya adalah rasa tidak nyaman ya, yang itu dipendam gitu ya. Nah, itu harus dikeluarkan. Meskipun, maka mengeluarkannya nggak pakai nangis, laki-laki mengeluarkannya pakai berantem gitu ya. Kalau anak, ya karena nangis nggak boleh, tapi berantem masih diokekan gitu ya, karena laki-laki. Justru itu yang salah ya, karena dampaknya makin buruk ya. Nah justru kemudian belajar bahwa kekerasan itu lebih boleh dibandingkan mengekspresikan emosi dalam bentuk menangis, nanti cengeng katanya. Tapi kalau berantem keren. Nah ini yang salah ya di budaya kita sekarang ini seperti itu ya. Laki-laki dilarang nangis karena diibaratkan sosok yang kuat, jagoan, mengayomi gitu. Padahal laki-laki dan perempuan sama punya hati ya, betul, Yunda, betul. Betul sekali. Gitu. Nah, gini nih udah, apalagi kalau ngomongin soal media sosial nih ya. Banyak postingan-postingan yang mungkin itu bikin kita ke-trigger gitu ya. Ada yang bikin kita seneng, postingan ini, ada yang bikin kita kecewa gitu. Nah, ketika kita marah atau kecewa, ada nggak sih di dalam ilmu psikologi gitu ya, sikap yang bisa kita tunjukkan supaya kita tuh masih bisa tetap bahagia gitu, meskipun dalam keadaan kecewa gitu. Iya. Ya, sebenarnya kan bukan tadi ya, kalau kita ngelihat bahagia itu subjektif, sebenarnya kan memang kita sendiri yang menciptakan kebahagiaan itu gitu ya. Maka banyak orang kecewa itu ketika kita menaruh kebahagiaan kita di orang lain. Betul. Gitu ya. Kamu sih gitu, maka aku nggak bahagia. Kamu sih gitu ya. Sehingga kebahagiaan kita ditentukan oleh orang lain. Padahal kebahagiaan itu subjektif, maka kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Itu ya. Jangan menggantungkan kebahagiaan ke orang lain. Nanti kecewa ya. Karena ya memang orang lain itu tidak selalu bisa sesuai dengan yang kita harapkan kan gitu ya. Betul. Ya kalau yang paling mudah sih sebenarnya dengan bersyukur ya sebenarnya. Bersyukur itu kan sebenarnya hal simpel yang membuat kita merasa ternyata aku masih berguna, aku masih bisa hidup, aku masih ya apapun lah, kita tuh hidup ini kan pasti penuh ya yang kita syukuri dalam kondisi apapun, punya masalah pun gitu ya. Nah itu coba diingat-ingat lagi, karena kalau lagi punya masalah kadang yang diingat yang susah-susahnya terus, yang kita dapat kita nggak ingat kalau kita punya keluarga yang baik misalnya kita, atau keluarganya lagi bermasalah kita masih punya teman yang support ya. Nah itu dengan mengingat yang baik-baik ya, terus kita akan bersyukur. Nah kalau udah bersyukur, nah kita akan rasa cukup. Dengan cukup itu ya kemudian kebahagiaan akan muncul, kita sejahtera gitu. Masya Allah. Itu
itu yang mulai. Tapi kalau misalnya kaitan dengan marah, sebenarnya ya kelola emosi ya, kelola emosi kayak misalnya dengan tarik nafas, kemudian itu ada nggak diajarin di ilmu psikologi gitu ya? Bagaimana kita apa ya? Kalau aku pernah ingat relaksasi pernafasan gitu ya. gitu misalnya ya. yang paling gampang itu ya. Ya itu kan sekarang juga anak-anak sekarang juga sudah mulai diajarkan ya di sekolah. Misalnya kalau sudah mulai mau jengkel gitu ya, atau orang tua nih kalau sama anaknya udah mulai jengkel gitu ya. Nah itu kita bisa tarik nafas dulu sebentar lewat hidung, ditahan, terus dihembuskan lewat mulut. Nah itu sebenarnya mengajak tubuh kita untuk ayo jangan tegang gitu ya. Jangan tegang karena kita tuh akan marah ketika tegang gitu ya. Gitu, iya, nah jadi dirilis dulu sebelum marahnya itu berlanjut gitu ya. Jadi bisa tarik nafas. Jadi itu sebenarnya kalau kecemasan gitu ya, misalnya takut mau tampil, mau presentasi atau mau apa, takut, kita bisa olah nafas dulu, kemudian jadi lebih better gitu kan. Nah itu juga bisa kita lakukan kalau kita lagi jengkel. Tapi itu untuk hal-hal yang sifatnya seketika ya, maksudnya sekarang. Kalau kita jengkelnya ke masa lalu, nah itu mungkin nanti beda lagi. Gimana itu? Karena kita ingat-ingat masa lalu terus jadi kayak jengkelnya kayak masa lalu gitu. Iya, kalau itu berarti yang diselesaikan yang masa lalunya ya, gitu ya. Nanti bisa dibantu sama profesional aja. Kalau daripada ini coba-coba, takutnya malah ke-trigger, malah lebih parah gitu ya. Betul. Wah, luar biasa sekali. Dari segi ilmu psikologinya udah lengkap sekali nih Yunda Desi ya. Nah Yunda, saya penasaran nih, kira-kira apa sih suatu hal yang bikin Yunda Desi bahagia? Oke. Waduh, iya ini ya. Jadi kalau saya masih ikut definisi bahagianya tadi ya, sesuai dengan hasil penelitian tadi ya. Ketika kita melihat orang lain bahagia itu kita menjadi bahagia. Maka ketika kita sedang terpuruk, kita sedang sedih, itu yang sering diamalkan adalah sedekah gitu ya. Kan memang kita dianjurkan untuk bersedekah ya ketika kita justru punya problem gitu ya. Karena memang sedekah itu membuat diri kita bahagia karena kita berguna lagi. Kalau kita sering-sering sedekah, banyak orang yang kita bantu, kita tuh nggak akan depresi sih sebenarnya. Karena kita masih berguna bagi orang lain. Karena ada berbagi tadi ya. Berbagi. Syukur-syukur berbaginya itu secara langsung ya, sehingga kebahagiaan orang lain itu kita rasakan juga, kan bagian itu menular ya sebenarnya. Betul. Ya, misalnya saya bikin bahagia Mbak Rika nih gitu ya. Mbak Rika atau minimal saya menyapa lah gitu ya, Mbak Rika senyum. Senyumnya Mbak Rika tuh nular loh. Nanti saya pasti otomatis senyum. Nggak mungkin Mbak Rika senyum saya nggak senyum gitu ya. Nah senyum itu sebenarnya juga membuat kita bahagia. Karena secara biologis ya, kita juga ketika kita senyum tulus itu ya, itu tuh menarik otot-otot ya, yang kemudian bisa sampai ke sistem limbik, yang kemudian bisa membuat endokrin kita hormonnya bekerja, kita jadi lebih bahagia. Jadi kalau lagi sedih, nggak apa senyum-senyum sendiri gitu ya, asalkan itu masih tetap dalam masih nggak tuh senyum-senyum sendiri? Ya senyum, dicoba aja, misalnya lihat film yang lucu-lucu gitu ya, atau paling gampang sih bertemu orang ajak senyum ya, karena makanya itu disebut senyum aja sedekah gitu ya. Karena dengan bersenyum saja, itu pun kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Kalau itu satu orang, kalau banyak orang, ya udah kita nggak punya kesempatan lagi untuk overthinking, untuk memikirkan hal yang buruk tentang diri kita gitu ya. Jadi yang kita lakukan, bahwa saya masih banyak gunanya bagi orang lain gitu ya, sehingga ya sudah tidak perlu merasa sedih gitu kan ya. Meskipun ya kekurangan tuh pasti ada kalau mau dipikir-pikir terus ya. Tapi fokus kita adalah bagaimana berguna bagi orang lain. Kan sebaik-baiknya manusia kan juga gitu ya, yang berguna bagi orang lain. Luar biasa ini dari segi ilmu psikologi dapat gitu ya. Dari Islam juga dapat gitu ya, lengkap sekali. Oke, mungkin itu Yunda Desi. Terima kasih banyak. Iya, makasih Mbak Rika. Ilmu. Iya, semoga ini ya. Tips-tips juga supaya kita tetap bahagia dengan cara berbagi. Ayo kita bagi bareng-bareng. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Yunda Nasyiah Indonesia. Jangan lupa saksikan bincang-bincang Nasyiatul Aisyah di RSUM Yogyakarta di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.